Kita masuk ke pembahasan tentang gelombang elektromagnetik atau GEM atau GEM. Sebagai review, kita tahu persamaan satu gelombang, ya, yaitu Y sama dengan Y max, ya, Y maksimum sin Kx minus omega T. Ya. Kalian bisa review pada bab gelombang, itu bab 16 pada buku referensi, di mana K itu dapat dihitung sebagai 2pi per lambda, ya. Lambda itu adalah panjang gelombang, ya. Panjang gelombang dari titik ini ke titik ini, ya. Pada sumbu X itu panjang gelombangnya berapa. Kemudian omega itu sama dengan 2πf, ya, atau sama dengan 2pi per T, frekuensi dan periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang, dan F itu adalah frekuensi. Kemudian V, ya, kecepatan rambat gelombang itu dapat dihitung sebagai lambda F atau lambda per T, atau bisa juga dengan omega per K, ya. Nah, ini untuk persamaan gelombang yang akan menjadi dasar ketika kita berbicara tentang gelombang elektromagnetik. Persamaan gelombang elektromagnetik, ya, itu adalah gelombang elektromagnetik tersebut terdiri dari dua jenis medan, ya. Yang pertama itu medan listrik. Persamaan gelombangnya itu adalah medan listrik sama dengan medan listrik maksimum, amplitudonya sin Kx min omega T. Begitu juga dengan medan magnet. B sama dengan B maksimum atau amplitudonya sin Kx min omega T. Ya. Jadi ada dua besaran, yaitu medan listrik dan medan magnet pada gelombang elektromagnetik yang sifatnya tuh sinusoidal. Jadi ini sinusoidal, ini sinusoidal. Ya, ini beberapa spektrum gelombang elektromagnetik yang sudah diketahui, ya. Jadi spektrum itu adalah bergantung pada frekuensi, ya, atau panjang gelombangnya. Jadi di sini ada spektrum visible, ya, yang terlihat, yaitu warna, ya, merah, kuning, hijau, biru, violet, ya. Kemudian ada juga gelombang radio, ya, gelombang radio. Ini diantaranya ada AM, ya, FM, ya, gelombang FM. Nah, di sini semuanya termasuk dalam kategori gelombang elektromagnetik, ya. Ada juga X-ray, gamma rays, itu juga gelombang elektromagnetik. Dengan panjang gelombang dan frekuensi yang berbeda-beda, ya, untuk setiap jenis dari gelombang elektromagnetik. Beberapa gelombang elektromagnetik, ya, biasanya dibangkitkan oleh matahari atau sumber-sumber atomik, ya, sinar X, sinar gamma, ya, cahaya. Selain itu, gelombang elektromagnetik juga dapat dibangkitkan dengan menggunakan rangkaian sederhana. Jadi kita punya energi, kita punya rangkaian LC, ya, rangkaian LC, kemudian kita punya transmission line, sehingga kita bisa menghasilkan gelombang elektromagnetik. Ya, sifat dari gelombang elektromagnetik itu, ya, antara medan magnet dan medan listriknya itu adalah saling tegak lurus, ya. Jadi kalau medan listriknya ini bergerak paralel dengan sumbu Y, maka medan magnet itu sumbu Z atau bisa saja sumbu X, ya, tergantung dari arah rambat gelombang. Kalau di sini arah rambat gelombangnya itu adalah sejajar sumbu X, maka medan listrik dan medan magnet itu akan berada pada sumbu Y atau sumbu Z, ya, masing-masingnya. Nah, ini kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat dari titik sini, ya, dari ini mata kita, ya, mata kita ngelihat ke sini, dia akan seperti ini, ya. Dia akan berputar, ya, tapi dia akan tetap tegak lurus, ya. B, E, ya, makin lama makin besar, kemudian si B-nya kecil, hilang, kemudian dia akan minus, ya, minus, kemudian juga amplitudo yang makin besar, kemudian dia kembali lagi ke titik, dan begitu terus berulang. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang medan listrik pada gelombang elektromagnetik, ya, atau induksi medan listrik. Di sini kita menggunakan Maxwell equation, ya. Di sini signifikannya dari Maxwell equation, terutama yang ketiga, kita tahu, ya, integral tertutup EDS akan sama dengan min D flux magnet per dt, ya. Kita tahu flux magnet itu adalah BA, ya, BA. Nah, ini kalau kalian lihat bagian kecil dari suatu gelombang elektromagnetik, ya, katakanlah dia dx, ya, pada ini besar H, ya, dx. Kalau kalian lihat pada bagian ini, maka kita bisa hitung secara integral bahwa
E plus DE dikali H akan sama dengan min EH, dikurang EH akan sama dengan min HDX dB dt. Ya, di sini E ya, di sini E, kemudian pada titik ini dia udah menjadi DE, ditambah DE sehingga menjadi E plus DE, kemudian kita kalikan dengan tingginya dikurang dengan EH ya, dikurang dengan E ya, panjang ini dikalikan H, maka kita akan dapatkan besar ini ya. Begitu juga ketika kita menghitung flux magnet ya. Flux magnet itu HDX, HDX ini akan setara dengan A ya, dikalikan dengan B ya, BA, yaitu H dikalikan dengan DX-nya dia ya, HDX, maka kita akan dapatkan luasan ini juga. Ini akan sama, kemudian kalau kita turunkan sehingga menjadi HDE ya, karena E dikali H hilang, HDE sama dengan min HDX dB dt. Ini kalau kita selesaikan, kita akan dapatkan DE per DX sama dengan min dB dt ya. Sehingga kalau kita turunkan ya, parsial turunan parsial ya, do E dx sama dengan min do B dt, maka kalau kita turunkan E terhadap X, kemudian B terhadap T, kita akan dapatkan seperti ini. Sehingga kita pada akhirnya kita akan dapatkan ya, E maksimum ya, hanya tinggal ini E maksimum dikali K ya, E maksimum dikali K akan sama dengan B maksimum dikalikan omega ya, B maksimum dikalikan omega. Ya, EM per BM akan sama dengan omega per K. Omega per K ini adalah kecepatan. Nah, pada gelombang elektromagnetik, kecepatan dalam hal ini adalah kecepatan rambat gelombang elektromagnetik yang dikenal dengan simbol C ya. C itu adalah EM per BM atau sama dengan omega per K. Jadi kalau kalian recall, C itu besarnya adalah tetap, yaitu 299792458 meter per detik, atau kira-kira 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, yang juga dikenal dengan speed of light, atau secara umum sebenarnya adalah kecepatan gelombang elektromagnetik di dalam ruang vakum. Oke, selanjutnya kalau tadi kita lihat dia ada dalam induksi medan listrik, sekarang kita lihat induksi medan magnet, yaitu berdasarkan persamaan keempat dari Maxwell equation, sama BDE sama dengan mu 0 epsilon 0 d flux E dt ya. Prinsipnya sama ya, kalau kita lihat dia pada medan magnet ya, jadi dia melintang seperti ini, sejajar sumbu Z, maka kalau kita turunkan prosesnya sama, kita akan dapatkan min dB dx sama dengan mu 0 epsilon 0 dE dt. Sehingga kalau kita turunkan secara parsial, min do B do X sama dengan mu 0 epsilon 0 do E dt do T, maka kita akan dapatkan seperti ini ya. Jadi yang lain ya, cosnya ini kan hilang, akan dapat EM per BM ya sama dengan 1 per epsilon 0 omega mu 0 epsilon 0 omega per K, atau sama dengan kita tahu omega per K ini adalah C ya, C, sehingga 1 per mu 0 epsilon 0 C. Namun kita juga tahu bahwa nilai ini adalah sama dengan C, maka kita akan dapatkan C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0 ya. C 1 per mu 0 epsilon 0 C ya. Kalau kita tarik C-nya, C kuadrat sama dengan 1 per mu 0 epsilon 0. Sehingga C itu adalah 1 per akar mu 0 epsilon 0. Ya, selanjutnya kita berbicara tentang energi. Ya, energi dari gelombang elektromagnetik. Biasanya kita dasarnya itu adalah vector pointing, yaitu jumlah energi yang dikirimkan oleh gelombang elektromagnetik per satuan luas, didefinisikan sebagai vektor S atau vector pointing, karena ditemukan oleh pointing pada antara 1852 hingga 1914, yaitu energi persatuan luas itu akan sama dengan 1 per mu 0 dikalikan dengan medan listrik cross medan magnet ya. Pada saat instantaneous ya, artinya kalau kita tidak melihat dia, karena kan E ini dia E M sin Kx min omega T ya. Begitu juga dengan B, Bm sin Kx omega T ya. Kalau kita lihat pada waktu instantaneous, maka magnitude gelombang dapat didefinisikan
1 per epsilon 0 EB ya. Jadi pada waktu tertentu kita kalikan EB, yang mana kalau kita C sama dengan EM per BM ya, kalau kita substitusikan, kita akan peroleh vektor pointing atau jumlah energi persatuan luas itu akan sama dengan 1 per C mu 0 dikali E kuadrat atau sama dengan C per mu 0 B kuadrat. Satuan dari vektor pointing itu adalah watt per meter kuadrat karena energi per satuan luas. Ya. Kemudian ada yang disebut dengan energi transport atau transport energi. Rata-rata energi atau vektor pointing ya. Rata-rata dari vektor pointing itu disebut dengan intensitas yang dapat dihitung sebagai EM kali BM per 2 mu 0. Ya, sama kalau kita masukkan C sama dengan E per B tadi, ya, maka kita akan dapat seperti ini. 1 per 2 mu 0 C EM kuadrat sama dengan C per 2 mu 0 BM kuadrat. Ya. Perlu diingat di sini, kalau misalnya kita menggunakan nilai maksimum atau nilai amplitudo, ya, maka dia ada duanya, ada angka duanya. Tapi kalau kita menggunakan nilai RMS, ya, maka tidak ada duanya. Di sini bedanya harus kalian lihat kalau hanya E dan B berarti itu nilai instantaneous ya, seperti ini ya. E dan B ini maksudnya adalah E pada waktu T, B pada waktu T ya, nilai instantaneous. EM dan BM ini adalah nilai maksimumnya, amplitudo ya, nilai ini. Kemudian ada RMS dan BRMS itu adalah nilai root mean square ya. Jadi medan listrik, medan magnetnya ini kita rata-ratakan yang nilainya itu akan sama dengan E maksimum per akar 2, sedangkan B RMS itu adalah B maksimum per akar 2. Makanya dia angka 2-nya di sini akan hilang. Kemudian kerapatan energi yang dihasilkan oleh gelombang elektromagnetik adalah jumlah energi tersimpan di dalam medan listrik dan medan magnet. Jadi medan listrik dan medan magnet itu menyimpan energi, sehingga kerapatan energinya itu adalah jumlah dari kerapatan energi akibat medan listrik dan kerapatan energi akibat medan magnet. Di sini kalau kalian recall ya, kerapatan energi itu adalah E kuadrat ya pada medan listrik ya, dan juga 1 per 2 epsilon I mu 0 B kuadrat untuk medan magnet ya, magnet. Silakan recall perkuliahan materi sebelumnya, sehingga ini kalau kita turunkan ya, kemudian kita substitusi persamaan ini sama dengan C ya, maka kita akan dapatkan pada akhirnya itu nilainya sama. Setengah epsilon 0 E kuadrat akan ditambah dengan setengah epsilon 0 kuadrat. Jadi jumlah energi yang tersimpan pada medan listrik dan medan magnet itu masing-masing berkontribusi terhadap setengah ya kerapatan energi. Sama halnya kalau kita gunakan, ini kan semuanya dalam E ya, kalau kita substitusi dalam B, ini akan sama, setengah B kuadrat per epsilon 0, ya setengah per epsilon 0 B kuadrat ya, ini akan sama. Sehingga intensitas atau I kita dapat definisikan ulang ya, perkalian kerapatan energi dengan kecepatan ya, intensitas. Ya, kita tahu tadi nilai kerapatan energi rata-rata ya, setengah epsilon 0 EM kuadrat, sedangkan intensitas itu adalah vektor pointing rata-rata ya, sama 1 per 2 mu 0 C per M kuadrat ya. Kemudian ini kalau kita substitusikan nilai C-nya ya, kalau kita turunkan maka kita akan dapat nilai dari intensitas itu adalah C dikali U average ya. U average itu ini ya. Setengah epsilon 0 EM kuadrat kemudian dikalikan dengan C ya, nilai intensitas ya. Ini adalah rumus jadi ya.